Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget. Kita akan sama-sama menelusuri sebuah visi pendidikan yang wow, radikal. Ini bukan cuma soal sekolah, tapi soal pencerahan dan pembebasan manusia seutuhnya. Coba deh kita resapi kalimat ini. Kita sedang menyaksikan pengeringan jiwa di dalam ruang-ruang kelas kita. Dalam banget ya? Rasanya kayak ada yang salah. Ada sesuatu yang hilang dari cara kita mendidik generasi penerus kita sekarang. Nah, pembahasan kita kali ini diangkat dari sebuah manifesto yang ditulis oleh Peter Randenbua. Dan ini bukan sekedar kritik biasa loh. Ini semacam panggilan, sebuah ajakan buat kita semua untuk mengubah cara pandang kita soal pendidikan secara total. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi kita mulai dari mana? Pertama-tama kita harus paham dulu akarnya. Apa sih masalah utamanya? Manifesto ini menyebutkannya sebagai sebuah krisis jiwa dalam dunia pendidikan. Nah, ini dia nih biang keroknya. Istilahnya keren, model perbankan. Coba bayangin deh, guru itu kayak teller bank, dan murid itu, ya rekening kosong. Tugasnya cuma deposit informasi, terus-menerus. Muridnya pasif aja, cuma nerima. Kepalanya mungkin penuh, tapi jiwanya kering kerontang, nggak ada percikan apa-apa. Makanya, manifesto ini kayak nampar kita dengan pertanyaan ini. Sebenarnya apa sih yang kita lakuin di sekolah? Kita ini lagi jadi penjaga museum yang cuma sibuk ngawetin fosil pengetahuan kuno? Atau kita seharusnya jadi pemantik api? Api semangat, api penasaran, api keyakinan di dalam diri setiap siswa. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang, gimana solusinya? Nah, disinilah kita diajak untuk menemukan kembali kompas kita, menemukan lagi jalan pendidikan yang sejati. Ini dia kuncinya. Kata edukasi itu kan asalnya dari bahasa Latin ya, educare. Artinya bukan mengisi atau memasukkan, tapi justru menarik keluar. Keren banget kan? Idenya adalah setiap orang itu udah punya potensi di dalam dirinya, kayak ada percikan api gitu. Tugas pendidikan itu bukan nuangin air, tapi bantu niup api itu supaya berkobar. Filosofi Educare ini nggak cuma soal di sini dan saat ini. Ini melihat perjalanan manusia secara utuh. Ada masa lalu, tempat kita berpijak, yaitu tradisi dan warisan budaya. Lalu, ada masa kini, di mana kita aktif belajar dan mengalami langsung. Dan semua itu tujuannya kemana? Ke masa depan, ke sebuah cakrawala perubahan. Jadi ini sebuah perjalanan yang lengkap. Terus gimana cara menarik keluar potensi itu? Disinilah manifesto ini jadi jenius. Dia nggak milih satu kubu, tapi menggabungkan dua pemikir besar. Dari Plato kita ambil ide bahwa pengetahuan itu kayak api yang udah ada di dalam jiwa kita. Tapi kata Aristoteles, api butuh kayu bakar kan? Nah, kayu bakarnya itu ya pengalaman di dunia nyata, tradisi, interaksi dengan komunitas. Jadi ini gabungan sempurna antara kekuatan dari dalam dan bahan bakar dari luar. Oke, kompasnya udah di tangan. Terus, tujuannya kemana? Ujung dari perjalanan pendidikan ini sebenarnya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk membentuk iman yang matang. Dan iman yang matang itu punya 3 bagian penting. Pertama, believing, alias percaya. Kita paham apa yang kita yakini. Kedua, trusting, atau mempercayakan diri. Ini soal hubungan personal, bukan cuma di kepala. Tapi yang paling penting, yang ketiga, doing, atau melakukan. Iman itu harus kelihatan dalam tindakan nyata, dalam perjuangan untuk keadilan. Tanpa doing, 2 yang pertama itu cuma ilusi. Oke, kita udah tahu masalahnya, solusinya, tujuannya juga udah jelas. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya? Gimana kita ngejalanin ini bareng-bareng di dunia nyata sebagai sebuah komunitas? Nah, ini penting banget untuk diingat. Pendidikan itu nggak pernah netral. Selalu ada tarikan antara dua hal. Di satu sisi ada sosialisasi, yaitu proses ngasih akar ke murid supaya mereka kenal sama tradisinya. Tapi di sisi lain ada edukasi yang justru ngasih mereka sayap buat terbang, berpikir kritis, bahkan mungkin mengubah tradisi itu sendiri. Kita butuh keduanya, akar yang kuat dan sayap yang lebar. Ini pertanyaan yang nusuk banget buat kita semua yang terlibat di dunia pendidikan. Coba tanya ke diri sendiri atau institusi kita. Kekuasaan yang kita punya itu kita pakai buat apa? Buat menjinakkan murid supaya nurut aja, pakai power over, atau kita pakai power with, kekuasaan bersama, buat membebaskan dan memberdayakan mereka? Metodenya ada, namanya praksis bersama. Ini kayak siklus 5 langkah yang terus berputar. Pertama, kita lihat dulu apa yang kita lakukan sekarang. Kedua, kita refleksi. Kenapa ya kita begini? Ketiga, kita bandingin pengalaman kita sama cerita besar dari tradisi kita. Nah, langkah keempat ini yang seru. Kita dialogkan antara cerita kita sendiri dengan cerita besar komunitas.
Dan terakhir, dari semua proses itu kita bikin komitmen untuk bertindak beda di masa depan. Ini bukan lagi kelas biasa, ini udah jadi laboratorium kehidupan. Dan akhirnya kita sampai di ujung pembahasan kita. Kalau semua ini dijalankan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah fajar baru. Peran guru dan murid bakal berubah total. Ini dia perubahan paling mendasarnya. Guru bukan lagi dewa yang tahu segalanya. Dia jadi fasilitator, jadi teman seperjalanan yang nunjukin peta. Dan murid bukan lagi objek pasif, bukan gelas kosong. Dia adalah subjek, rekan pencipta yang ikut nulis sejarahnya sendiri. Mereka setara. Kita tutup dengan kalimat yang jadi panggilan buat kita semua. Berhentilah sekadar menjaga abu tradisi yang dingin, nyalakanlah kembali apinya. Jadi, ini bukan soal buang yang lama. Ini soal menemukan kembali bara api di dalam tradisi itu dan meniupnya lagi supaya jadi api besar yang menerangi jalan ke depan. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi berani atau tidak.